Shalom, Tuhan memberkati. Ingat, semuanya itu dapat digagalkan karena doa yang dinaikkan dengan tekun. Sungguh kasih-Nya setia bagi kita. Kita menerima kasih-Nya yang lebih luar biasa, yaitu firman Allah, firman Tuhan yang menjadikan hidup kita lebih hebat, lebih dahsyat. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom teman-teman dari Gereja GBS Haleluya Palur. Mari kita berdoa dulu sebelum kita melaksanakan ibadah sore hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Sebentar kami akan mulai ibadah, sertai dan berkati setiap kami Tuhan. Berkati semua pelayan Tuhan, penyampai firman Tuhan, kiranya Engkau juga urapi dengan kuasa-Mu, haleluya. Juga pemain musik, pemimpin puji-pujian, berikan kesatuan hati, juga diberkati semua jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, kiranya kasih Tuhan melawat kita semua. Kita bertemu lagi malam hari ini dalam ibadah online, ibadah pendalam Alkitab GBS Haleluya Palur. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau coba balas kasih-Nya dengan pujian. Berikan pujian dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Kau Allahku yang setia, Kau layak terima segala puji. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia,
apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Haleluya, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu luar biasa, kasih-Mu tiada duanya. Ku tak sanggup balas kasih-Mu, hanya syukurku, hanya sembahku yang ku berikan dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan, hanya ini yang dapat ku beri, rasa syukur kami. Haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Bapa, sungguh kasih-Mu luar biasa dan setia di dalam kehidupan kami. Dan saatnya kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan, sebagai balas kasih-Mu untuk kami. Saat ini kamu bersorak-sorai meninggikan Engkau. Yang siap memuji Tuhan dan bersorak bagi Dia, sama-sama katakan amin. Mau bersorak bagi Dia, amin. Kita mau bersorak bagi Dia, membalas kuasanya bagi kita. Kita mau besarkan namanya, kita mau tinggikan Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkanlah namanya. Yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari besarkan nama Tuhan.
besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, katakan sama-sama. Oh, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Siapa namanya? Katakan sama-sama. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, oh haleluya, namanya Yesus. Nama Yesus menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Sungguh kasih-Nya setia bagi kita. Kita menerima kasih-Nya yang lebih luar biasa, yaitu firman Allah, firman Tuhan yang menjadikan hidup kita lebih hebat, lebih dahsyat. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita mau terima kasih. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya.
bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu lagi. Sekarang ini kita hidup di zaman new normal. Kita harus mematuhi 5M. Yang pertama, jangan lupa kemana-mana kita pakai masker. Yang kedua, kita cuci tangan di air yang mengalir dengan sabun. Yang ketiga, kita harus menjaga jarak. Yang keempat, jauhi kerumunan. Yang kelima, kita harus mengurangi mobilitas. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Shalom, selamat sore Jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun kalian berada. Sore hari ini kita akan siapkan hati, kita akan belajar bersama tentang firman Tuhan yang memberi kekuatan pada kita. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Sore ini kami akan belajar bersama, biar Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan Engkau mengurapi anak-anak-Mu yang saat ini mengikuti ibadah online. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan pelajaran hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sampai pada Kisah Para Rasul Fatsal yang ke-12. Yang kita awali dari pembunuhan Yakobus. Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dengan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu
hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Dan kita lanjutkan Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, perjuangan orang percaya tidak ringan. Karena perjuangan orang percaya itu harus melawan kegelapan, harus melawan iblis yang dapat memakai siapapun juga. Dapat memakai pemerintah, dapat memakai penguasa-penguasa untuk menekan orang percaya. Bahkan bila perlu membunuh orang percaya. Sehingga wajar kalau gereja-gereja jarang untuk mengajarkan tentang penginjilan. Jarang untuk mengadakan penginjilan. Karena yaitu musuh kita ini iblis yang dapat memakai siapapun juga. Nah, bagaimana sekarang dengan anak-anak Tuhan? Dengan orang-orang percaya yang hari ini sudah ikut offline. Orang percaya yang hari ini masih mengikuti online. Bagaimana? Pasti mereka mengadakan penginjilan itu penting. Tetapi ada tetapinya. Ya, mereka tidak menyenangi yang namanya penginjilan. Karena penginjilan ini banyak musuhnya. Nah, jadi jangan takut. Nyawa itu di tangan Tuhan. Bahkan kehidupan pun di tangan Tuhan. Maka hari ini kita akan belajar tentang kuasa doa. Herodes telah membunuh Yakobus. Dan pembunuhan ini rasanya menyenangkan orang-orang Yahudi. Sehingga Herodes terus mengejar, menangkap Petrus. Bahkan Petrus sudah dimasukkan dalam penjara. Di penjara pun di tengah sana, di dalam penjara yang paling dalam dan dijaga oleh 16 orang. 4 regu, tiap regu 4 orang. Tujuannya apa? Supaya tidak lepas. Sehingga nanti sesudah hari raya selesai, Petrus akan dipancung juga sama seperti si Yakobus. Nah, Kisah Para Rasul 12 ayat 4 dan 5 sekarang. Setelah Petrus ditangkap Herodes menyuruh memenjarakan di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia dihadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Petrus di penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ya, jadi kita kembali ya. Petrus dimasukkan dalam penjara, dijaga 4 regu, dan tiap regu diisi 4 orang. Dengan kata lain dijaga ketat. Tetapi jemaat mendoakannya. Nah, dalam setiap ibadah, kepercayaan kepada Tuhan ini harus diajarkan. Supaya jemaat makin mengerti dan mampu menggunakannya. Bukan hanya cukup mengerti, doa itu hebat, doa itu baik,
doa itu luar biasa, kuasanya luar biasa, tapi jemaat harus mampu untuk menggunakannya. Kuasa Tuhan itu hanya dapat dijangkau melalui doa yang dilandasi dengan iman yang kuat. Tanpa pelajaran, mana mungkin jemaat ngerti. Tanpa pelajaran, praktek, mana mungkin jemaat bisa. Bahkan tidak hanya sekedar mengerti, tetapi dapat menikmati hebatnya doa. Banyak kita mengajarkan tentang doa, tetapi begitu kita ajarkan tentang doa, tidak ada latihan doa, tidak ada praktek doa. Sehingga jemaat ya hanya mengerti, wah doa itu hebat, doa itu hubungan kita dengan Allah. Tetapi bagaimana mereka menjalin hubungan dengan Allah ini? Petrus sudah tidak dapat bergerak. Karena sudah ditangkap, dijaga dengan ketat. Di ayat 5, demikian Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Doa yang penuh kuasa adalah doa yang dilakukan dengan tekun. Tekun ialah pekerjaan yang dilakukan terus-menerus, walaupun tidak kelihatan hasilnya. Tekun adalah pekerjaan yang dilakukan terus-menerus, walaupun dihalang-halangi, dia tetap melakukannya. Tekun adalah melakukan pekerjaan dengan berani membayar harga. Tekun adalah pekerjaan yang harus dilakukan, walaupun harus bayar resiko. Nah, hasilnya apa hasilnya? Kisah Para Rasul 12 ayat 7 sampai 11. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakan jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat satu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Nah, jadi dari ayat 7 sampai dengan ayat 11 ini menceritakan tentang Petrus yang dibangunkan oleh malaikat. Disuruh untuk mengenakan pakaiannya yang tadinya sudah dilepas. Sepatunya sudah dilepas. Lalu Petrus mulai dibawanyalah untuk lolos dari pintu 1, pintu jaga 1, pintu jaga 2, pintu jaga 3, bahkan pintu gerbang kota terbuka. Belenggu tidak mampu menahan Petrus karena doa dari jemaat. Jadi Petrus punya keyakinan dalam ayat 11, sekarang aku yakin, sekarang aku tahu bahwa Allah telah menyuruh malaikatnya untuk melepaskan aku. Satu hal yang luar biasa, satu pelajaran yang betul-betul harus kita mengerti.
Allah punya kuasa yang tak terbatas. Saat ini kita di penjara, dalam penjara apa? Saat ini penjara apa yang menguasai kita? Apakah ada ikatan yang mengikat kita sehingga kita tidak mampu bergerak? Bahkan, apakah ada vonis yang telah divoniskan kepada kita dalam kehidupan kita? Oh, kamu sudah kanker stadium 4. Oh, kamu sudah tidak bisa bergerak karena semuanya telah mengikat kamu. Ingat, semuanya itu dapat digagalkan karena doa yang dinaikkan dengan tekun. Petrus tidak tahu kalau dia didoakan. Tetapi si pendoa syafaat yang ada di tempat ini, mereka dengan gigih, dengan tekun dia berdoa, ya Tuhan, lepaskanlah Petrus. Nah, keyakinan ini harus kita miliki. Percuma kita jadi Kristen kalau kita tidak bisa menikmati hasil doa. Doa itu dapat dinikmati kalau yang berdoa itu tekun dan percaya bahwa ada kuasa yang besar yang nanti Tuhan akan izinkan. Mari kita lihat, keyakinan ini harus kita miliki. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di setiap doa Tuhan hadir. Maka hati-hati Bapak Ibu. Jangan doa asal-asalan, asal memejamkan mata, asal ngomong. Tuhan hadir loh di situ. Kalau doa yang kita naikkan dengan tekun, Tuhan dengar loh doa kita. Karena ini firman yang dijanjikan Allah, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Betapa mudahnya syarat yang diberikan Tuhan. Betapa mudahnya syarat yang dibuat oleh Tuhan agar doa itu didengar dan dijawabnya. Cukup 2 orang meminta, sepakat. Ya, cukup 2 orang meminta, sepakat. Lah kalau kita doanya orang banyak, wah itu lebih mengguncangkan surga. Kesepakatan bukan hanya 2 orang, mungkin 10, 20 orang berdoa sepakat. Surga guncang. Dan Allah akan mengabulkannya. Nah, sekali lagi, penjara apa yang sedang menguasai kita? Ikatan apa yang sedang membelenggu kita? Dan vonis apa yang sedang diputuskan dalam kehidupan kita? Semua hancur kalau ada 2 orang yang berdoa dengan sepakat. Jangan entengkan doa Bapak Ibu. Jangan anggap ringan doa. Maka marilah kita mulai belajar berdoa yang berbobot. Bukan asal berdoa seperti kalau kita makan, pejamkan mata, tutup mata, lalu kita berdoa, bla 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 bla, amin. Bukan seperti itu. Doa yang dilandasi dengan satu kepercayaan bahwa Allahku mampu. Doa yang dilandasi dengan iman yang benar-benar dan kita lakukan dengan tekun. Tuhan jamah. Tuhan dengar. Tuhan kabulkan. Petrus yang sudah tidak dapat bergerak di dalam. Sudah tinggal nunggu waktu kapan dia akan dipancung.
Kapan dia harus mati? Tetapi masih ada jemaat-jemaat yang mencintai Petrus. Dan dia bertekun di dalam doa. Entah berapa hari dia berdoa. Dan hasilnya luar biasa. Malam itu juga rantai yang untuk merantai Petrus lepas. Lalu Petrus yang dikawal, dijaga oleh penjaga-penjaga yang ketat itu semuanya lolos. Akhirnya dia lepas karena Petrus pekabar Injil Tuhan. Maka Bapak Ibu, bagaimana dengan Bapak Ibu? Mungkin hari ini ada ikatan yang mengikat kita. Mungkin ada belenggu yang membelenggu kita. Mungkin ada penjara yang sudah memenjara kita. Ataupun vonis yang sudah membuat kita tidak bergerak. Adakah pendoa-pendoa syafaat? Apakah Bapak Ibu masih berdoa? Apakah suami istri masih berdoa? Apakah anak-anak masih berdoa? Yakini. Melalui doa-doa yang dipanjatkan itu, Allah bekerja dengan luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami tentang doa yang berkuasa. Maka Tuhan, biarlah jemaat yang mendengar hari ini. Biarlah para pengikut-pengikut ibadah online yang mendengar, yang membuka saat ini. Mereka pun punya keyakinan bahwa doa-doa mereka sangat berkuasa. Siapapun yang terbelenggu, siapapun yang terikat, siapapun yang sudah divonis, dalam nama Yesus kami hancurkan. Dan mereka telah dibebaskan. Terima kasih Bapak. Kau telah mengajarkan ajaran yang luar biasa sore hari ini. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita meninggalkan ibadah, perhatikan pengumuman terlebih dahulu. Di zaman new normal ini jangan lupa protokol kesehatan. Kita harus disiplin, kita harus ketat menggunakan protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan itu ada 6. 1B, 5M. Ya, 1B, 5M. Yang 1B itu berdoa. 5M itu memakai masker. Kemanapun kita pergi, kita harus memakai masker. Yang kedua, jaga jarak. Yang ketiga, cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang keempat, kita harus menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mobilitas dikurangi. Saya percaya bangsa Indonesia dapat mengalahkan COVID kalau seluruh bangsa tertib dengan 5M-nya. Yang kedua, tolong peserta ibadah online di like, ya, tekan yang biru, lalu keluar gambar, ada tulisan like, gambar ibu jari, tolong ditekan. Sesudah tekan like, kalau Bapak Ibu merasa keberkatan di-share, supaya teman-teman kita yang hari-hari ini terbelenggu dengan berbagai macam belenggu, lepas dari doa yang diucapkannya. Yang ketiga, di komen supaya kami punya evaluasi. Ya, supaya kami punya evaluasi, ada komentar untuk kami. Kami akan kerjakan. Lalu selanjutnya, tolong Bapak Ibu doakan supaya ibadah online ini jalan terus. Walaupun berat, melawan cuaca, melawan kepenatan, melawan harus mengedit dan sebagainya, doakan melalui doa Bapak Ibu kita jalan. Terus selain itu, selain mendoakan ibadah online jalan, doakan kru sehat.
Karena kru ini yang mengerjakannya, Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya supaya alat-alat itu awet, Bapak Ibu, ya, supaya alat-alat awet. Karena dengan alat-alat yang awet kita terus dapat berjalan terus. Kita dapat memuliakan Tuhan dengan cara apapun juga. Nah, mari kita akan akhiri ibadah kita dengan menaikkan syafaat kita. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan, kami datang saat ini dan kami bawa bangsa kami yang kami cintai ke dalam tangan Tuhan. Kami sangat bersyukur bahwa pada saat ini kami memperingati 76 tahun kemerdekaan bangsa kami yang kami cintai, itu bangsa Indonesia. Kami bersyukur selama tahun-tahun ini Engkau telah memberkati bangsa kami. Engkau telah memberikan kesejahteraan kepada bangsa kami. Engkau telah memberikan pemimpin-pemimpin yang luar biasa kepada bangsa kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami memberkati bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Turunkanlah hujan pertobatan. Turunkanlah hujan keselamatan. Baik dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, sampai kepada Papua. Biarlah pengurapan dan hujan keselamatan, hujan pertobatan turun kepada Indonesia yang kami cintai ini ya Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk memimpin kami. Yang mulia Bapak Presiden, sampai kepada seluruh jajaran-jajaran yang ada, sampai kepada jajaran yang paling rendah sekalipun. Tuhan tolong mereka, berikan hikmat kepada mereka, dan roh yang takut akan Tuhan, agar supaya mereka bisa menjalankan roda pemerintahan negeri kami yang tercinta dengan sebaik-baiknya. Dan Tuhan, kami juga berdoa agar supaya kami bisa terbebas dari COVID-19, dari pandemi ini Tuhan. Bila Engkau tolong campur tangan memberkati, dan biarlah Engkau senantiasa memberikan berkat-Mu yang luar biasa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami senantiasa berdoa untuk bangsa kami. Kami tidak pernah lelah untuk mencintai bangsa kami. Karena kami ada di bangsa ini untuk senantiasa menjadi berkat dimanapun kami pergi dan kami berada. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini Tuhan mengajarkan kami agar kami memiliki doa yang berkuasa. Dan saat ini kami telah merasakannya Tuhan. Bahwa saudara-saudara kami yang kami bawa dalam doa telah Kau jamah. Ada yang telah Kau sembuhkan. Ada yang saat ini masih dalam proses penyembuhan. Ada yang saat ini masih mengalami berbagai macam proses. Tetapi kami percaya Tuhan luar biasa. Kami berdoa untuk Ibu Suheni, Pak Paulus Sugito, Ibu Sriono, Pak Budi, Lili, Pak Bogo, Bude Marto, Ibu Happy, Ibu Ratmi, Ibu Satria, Saudara Satria, Yeski Kurniawan. Engkau telah jamah dan Engkau telah pulihkan. Maka sisa penyakit dalam nama Yesus kami hancurkan. Dan saat ini kami juga berdoa untuk Ibu Yulia, Gembala GBS Samaan. Tuhan jamah dan sembuhkan. Ibu Bambang yang sakit lutut, Octavianus yang minta organ tubuh baru, Pak Sarjono yang stroke, Ibu Salami yang migrain, Wagini yang badannya lemes, Pak Weli yang sakit asam lambung dan ginjal, Bapak Ibu Pendeta, Ibu Setia Purnomo yang jatuh kakinya sakit, Ibu Marni kesemutan, Ibu Ngadiman keju kemeng, Saudari Rahel dinyatakan kanker stadium 1. Tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Saat kami berdoa tangan Engkau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Dan kami berdoa untuk Pak Indro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Bu Danu, Bu Erna, Bu Hartanto, Bu Isbianto, Bu Mbing, Bu Titi, dan Mbah Darto. Kami serahkan dalam tangan kemurahan. Iman mereka Kau tumbuhkan sehingga mereka sehat di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kau telah jawab doa kami. Kau telah kabulkan doa kami. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk pulang. Untuk berpisah satu dengan yang lain. Biarlah berkat-Mu Kau curahkan. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau.
Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidup. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.